Racikan berita. Iya, memang kalau ini mau berhasil ya, itu harus ada tokoh sentral yang memang memiliki massa dan diakui ya. Din Samsudin menurut saya sebagai mantan ketua PP Muhammadiyah, juga seorang intelektual, deklarator kami, cukup dikenal ya, cukup terkenal, dikenal dan punya massa. Jadi ketika beliau yang langsung memimpin demo ini, maka para pengunjuk rasa yang mau datang itu serasa mendapatkan ayah, ya kan, pelindung. Jadi merasa jauh lebih tenang ketimbang kalau demo ini hanya diorkestrasi, misalnya cuma anak-anak muda. Anak-anak muda di depan, frontliner. Tetapi orang-orang tua ini yang harus menjadi pengayomnya. Dan ini terbukti ketika Prof. Din turun, kemudian Jenderal Farul Rozi turun, ya, Maijen Sunarko turun, itu memang demo atau unjuk rasa jauh lebih banyak partisipannya. Dan ini memang tanggal 19 ini entah kenapa saya dengar teman-teman dari daerah ya, itu memang memilih tanggal ini untuk datang dibandingkan tanggal yang lain. Saya tadi ketemu dari Medan, dari Banten, Jawa Barat nggak terkira, kemudian dari Jawa Timur ya. Jadi mereka memandang bahwa ini demo yang paling tidak mereka harus datang. Nah, mudah-mudahan kita punya demo yang jauh lebih besar dari ini agar kita bisa duduki DPR. Karena kalau DPR tidak diduduki, perubahan politik tidak akan terjadi. Karena diperkirakan kalau misalnya kita tidak bisa menduduki DPR, maka ya pemerintahan tidak akan pernah jatuh. Dan kecurangan atau pelaku curang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dari prediksi ya, prediksi Bang Refli sebenarnya prediksi Bang Refli tentang KPU ini dia berapa adil? Prediksi. Begini, kalau kita bicara tentang KPU itu, kecurangannya itu sudah di sektor hulu. Kalau cuma mengandalkan pencoblosan dan penghitungan suara, barangkali kita masih akan sulit mengatakan bahwa 02 kalah, ya kan? Tapi jangan lupa bahwa yang namanya pencoblosan itu kan hasil dari proses sebelumnya. Misalnya proses intimidasi, politisasi bansos, kemudian pengerahan atau mobilisasi aparat-aparat desa dan lain sebagainya. Jadi bahkan misalnya saya dengar ya, di satu daerah misalnya ditanya berapa komposisinya, sekian-sekian, katakanlah pasangan 02 kalah, diperintahkan harus menang bagaimanapun caranya, sehingga yang dilakukan adalah stick and carrot saja. Kalau kira-kira agak melawan, ya diintimidasi, tapi kalau bisa diajak, kira-kira disuap. Nah, persoalan-persoalan seperti inilah yang membuat kemudian ketika orang datang mencoblos itu sudah tidak genuine lagi. Jadi kalau kita bicara pemilu yang seperti itu, pemilu yang intimidatif, maka sesungguhnya pemilu itu tidak boleh disahkan hasilnya. Jadi kalau kita menghitung suara dari sebuah pemilu yang intimidatif, wah itu salah betul ya, salah benar rasanya. Dan harusnya selain intimidatif, ya kita juga menemukan kan, misalnya kecurangan-kecurangan yang sengaja diciptakan di Sirekap, penggelembungan suara, pemalsuan C-hasil dan lain sebagainya. Sehingga prediksi saya KPU kebingungan sendiri ketika dia mencoba mempertahankan angka yang sudah dialgoritmakan, ternyata mungkin kebanyakan. Jadi jangan-jangan begitu digelembungkan ya kan, kebanyakan, sehingga perlu ditutup. Jadi ditutup itu bukan untuk mendongkrak suara lagi, tetapi untuk mengurangi kadar kecurangannya, agar jangan sampai kemudian misalnya nilainya sampai misalnya 60-70%. Makanya saya katakan itu berlebih. Maka saya katakan Sirekap itu alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Jadi melalui Sirekap itu ada panduan bahwa angka harus 56, 57 atau 58%. Kenapa angka begitu? Karena angka begitu dianggap moderat. Kalau mau radikal kan 70% saja, tapi moderat. Mau dicari selisihnya susah, karena dengan nomor 2 selisihnya 34 juta, ya kan? 34%, bukan 34 juta tapi 34%. Sehingga
secara teoritis kalau kita mau mencari selisih, nggak mungkin. Satu TPS saja berapa cuma kalau misalnya kita mendapatkan kita telisik 1 demi 1. Belum lagi kalau algoritma bekerja, diperbaiki sini gelembung di sana, ya kan? Jadi karena itu menurut saya sia-sia saja kalau kita pakai paradigma penghitungan suara. Yang kita harus lakukan paradigmanya adalah pemilu ini sudah melanggar konstitusi. Nah, pemilu melanggar konstitusi itu ada beberapa kriterianya. Ya, salah satunya adalah 1. Penggunaan fasilitas negara. 2. Mobilisasi pejabat-pejabat publik baik sipil maupun militer, ya, TNI Polri. 3. Penggunaan keuangan negara seperti bansos dan lain sebagainya. Lalu dari 3 itu ditambah ada kebijakan negara yang berpihak pada paslon tertentu dan merugikan paslon lainnya. Maka pemilu yang seperti ini unjustified, tidak boleh kita akui hasilnya. Jadi harus diulang dengan mendiskualifikasi mereka yang melakukan kecurangan dengan dibantu oleh kekuasaan negara. Ya. Artinya kita berharap bahwa adanya diskualifikasi yang orang-orang yang terlibat tidak menunjukkan salah paslon yang dua. Orang yang terlibat termasuk KPU, Bawaslu, dan termasuk juga itu sah satu keputusan. Oh ya sah. Jadi kita bicara tentang hukuman-hukuman. Jadi ada pelanggaran yang sifatnya administratif, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran kepemiluan secara umum, ya, bahwa itu kecurangannya sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau misalnya KPU bagian dari konspirasi kecurangan, tindak pidana, bisa dipenjarakan, ya. Kalau kemudian ada yang mengubah hasil, ya itu tindak pidana. Tapi kalau misalnya calon atau paslon dimenangkan dengan yang saya katakan tadi, ada tindakan-tindakan dari presiden untuk menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lainnya, maka mereka yang mendapatkan kemenangan dengan cara yang demikian harus didiskualifikasi karena sudah melakukan kecurangan yang tidak bisa diterima dalam proses berpemilu. Sehingga pemilu harus diulang, bukan putaran kedua, tapi PSU, pemungutan suara ulang di antara calon yang tidak didiskualifikasi. Kalau seandainya kita bicara linier, tapi kalau tidak linier ya lini massa yang bergerak. Kalau kita bicara lini massa, kita nggak bicara lagi pemilu, nanti bicara siapa orang kuat yang akan memimpin kita menyongsong atau memimpin perubahan ini. Ya, salah satunya yang diinisiasi oleh Prof. Din Samsudin, tapi kita tidak tahu, ya kan? Karena kalau kita lihat 98 gejalanya sama-sama mantan ketua PP Muhammadiyah. Tahun 98 Amin Rais, ya, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Apakah ini tanda-tanda zaman? Saya tidak tahu, ya. Wallahu alam bisawab. Bagaimana dengan keterlibatan kalau ini ada dua kekuatan antara Prof. Din Samsudin tiba-tiba dipadu dengan Habib Rizik, masih ramai prediksi dari. Ya, sebenarnya tidak hanya dua komponen itu, ya. Siapapun yang mempunyai massa, saya lihat massa itu ada empat lah, ya. Satu adalah massa kanan, massa Islam, ya, mungkin proponennya Habib Rizik. Kedua, massa buruh seperti yang dikomandoi oleh Jumhur Hidayat. Kemudian massa intelektual, ya, massa yang relatif bebas yang sekarang dikomandoi oleh Prof. Din Samsudin, ya kan. Dan jangan lupa massa paslon. Massa paslon itu mayoritas sesungguhnya di sini, ya. Massa paslon itu juga banyak orang-orang yang sebenarnya terafiliasi dengan 01 ataupun 03. Jadi 4 massa itu saya udah sebutkan massa mahasiswa, ya. Massa mahasiswa juga. Jadi kalau mereka itu berkolaborasi dengan satu gerakan, saya kira selesai ini. Cuman persoalannya adalah mahasiswa selalu mau eksklusif dia. Jadi misalnya demo yang besar ini nggak mau turun dia. Padahal apa salahnya? Bahu membahu, toh perjuangannya sama kan, menegakkan kebenaran, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini kan kita sudah beyond, kita tidak bela siapa lagi, tapi sudah membela yang benar dan kemudian
melawan yang batil kan. Jadi sudah beyond dari apakah Anies atau Ganjar, tapi sudah bicara mengenai bagaimana yang curang tidak memimpin negara kita. Perkara siapa yang memimpin ya itu soal nanti, tapi yang paling penting jangan orang curang yang memimpin negara kita, kan begitu. Racikan Berita